Halo semuanya, di saat ini saya mau berbagi sedikit soal topik atau konsep di matematika yang mungkin nggak terlalu spesifik ada topik bahasannya, tapi konsep ini sebenarnya sering kali dipakai terutama di SMP dan SMA. Kita pakai tapi mungkin kita nggak terlalu tahu seperti kenapa sih bisanya seperti itu. Misalnya yang saya pengen share di sini adalah tentang pangkat nol. Nah, pangkat nol ini mungkin salah satu topik atau konsep yang paling mudah, tapi juga mungkin nggak terlalu kita banyak tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, contohnya misalnya 2 pangkat nol. 2 pangkat nol berapa sih? Nah, kita tahu, guru kita ngomong 1. 3 pangkat nol, 5 pangkat nol, bahkan juga mungkin seperti kayak negatif 4 pangkat nol, ini pun juga 1. Dan kesimpulannya secara umum kalau kita buat rumusnya, A di pangkat 0 itu selalu 1, dengan catatan A-nya tidak boleh 0. Nah, ini pun juga mungkin jadi pertanyaan sendiri. Emang kalau A-nya 0, kenapa? Nah, tapi oke lah, kita keep dulu itu, biar kita masuk di bagian ini dulu. Nah, kenapa memang sembarang angka itu kalau dipangkatin 0, itu jadi 1. Nah, saya berikan contohnya untuk 2 pangkat 0. Jadi, kalau untuk 2 pangkat 0 ini, apakah benar ini 1? Nah, mari kita lihat. Kalau kita cari 2 pangkat 1, artinya 2. 2 pangkat 2 artinya 2-nya dikali ke dirinya sendiri kan, sebanyak jadi 2 kali. Jadi 2 dikali 2 sehingga hasilnya 4. 2 pangkat 3 kita tahu 2 kali 2 kali 3, kali 3. Dikali 2 sehingga jadi 8. Artinya kalau kita terus lakukan 2 pangkat 10, 2 pangkat 20, 2 pangkat 100, atau 2 pangkat n secara umum, kita kalikan 2 kali sebanyak ada n kali lah istilahnya. Ada ngomongnya gimana ya? 2-nya ada sebanyak n. Jadi kalau 2 pangkat 3, 2-nya ada sebanyak 3. Lalu kita kalikan semua. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita lihat polanya, sekali lagi tentang pola, nah 2 pangkat 0 ini bagaimana sih? Nah, kalau misalkan saya tambahkan 1 lah di sini biar lebih kelihatan. Kalau 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga hasilnya 16. Nah, kalau kita coba lihat polanya seperti ini. Dari 16 ke 8 itu diapain? Artinya sebenarnya bagi 2. Ke sini bagi 2 lagi. Ke sini bagi 2 lagi. Artinya ketika masuk ke 2 pangkat 0, kita bagi 2 lagi dong. Sehingga secara hasil, 2 dibagi 2, sehingga ini hasilnya 1. Nah, alasan yang sama sebetulnya kita bisa pakai kalau misalnya ditanya, loh, kalau pangkatnya negatif, itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya alasan yang sama. Kita lanjutkan lagi. Kalau 2 pangkat 0 itu 1, berarti 2 pangkat negatif 1 itu apa? Nah, itu adalah artinya 1 dibagi 2 jadi setengah. 2 pangkat min 2 itu apa? Dibagi 2 lagi, yaitu seperempat. Dan seterusnya. Nah, tapi kan masalahnya memang si mathematician itu atau matematikawan di dunia ini katanya terkenal dengan mereka tuh malas. Jadi daripada nulisnya seperempat, seperdua kayak repot lah. Bisa ditulis dengan simbol lain. Jadi 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 1. Nah, ini bisa dipakai untuk angka 3, angka negatif, angka 100, dan seterusnya. Sehingga untuk pangkat 0, kita bisa gunakan ide yang sama sehingga muncul, oh selalu pangkat 0 itu hasilnya 1. Kecuali si 0 itu sendiri. Nah, ini sedikit penjelasan tentang bagaimana sih pangkat 0 itu bisa menghasilkan 1. Nah, nanti di video yang lain saya akan jelaskan kenapa 0 pangkat 0 itu nggak bisa. Gitu. Atau nanti ada bahasan lain seperti kenapa 0 per 0 itu error ya kalau di kalkulator. Nah, itu pasti ada penjelasannya. Nah, nanti saya akan masuk ke situ. Terima kasih.